Sang penulis sastra itu adalah penghayat sejati. Singkong adalah makanan rakyat. Seorang Garin, seorang sutradara muda, sampai harus mengambil puisi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Singkong dan Kopi, hari yang sangat istimewa bagi kami, sangat istimewa bagi kita semua. Beliau, maestro kita, Kiai Haji Zawawi Imron. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Betul Kiai. Hari ini tamu kita sangat-sangat spesial. Tamu yang akan membuat sejarah buat podcast di Indonesia, bahwa kita juga harus wajib bicara tentang puisi, bicara tentang seni dan budaya. Kiai, monggo kita mulai dengan awal puisinya panjenengan Kiai. Oh, studio ini kan namanya Singkong dan Kopi. Ya, acara kita, rubrik kita tuh Singkong dan Kopi. Oh, jadi kalau saya membaca puisi Singkong yang berkolaborasi dengan kopi, tentu tidak salah. Sangat tepat, Kiai. Oke, Luar biasa. saya bacakan. Silakan, Kiai. Tapi memulai sesuatu sebaiknya pakai basmalah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Singkong dan kopi. Kenapa singkong? Kenapa singkong? Singkong adalah makanan rakyat. Singkong adalah lambang kesederhanaan. Karena belum ada penanam singkong terlibat aksi korupsi. Tetapi di desa-desa dan sekarang juga sampai ke kota-kota, sampai ke studio pun, singkong bisa bergandeng dengan kopi. Karena hitamnya kopi bisa mewarnai darah kita. Agar hidup kita menjadi bersemangat. Bahwa hidup harus hidup dan penuh vitalitas. Karena ngantuk adalah separuh dari kematian. Makanya kita harus hidup dengan singkong. Kita tidak boleh sombong. Dengan kopi, hidup menjadi semangat mengabdi pada ilahi. Hidup menjadi semangat dan penuh arti. Selesai. Alhamdulillah. Luar biasa, Kiai. Alhamdulillah, Kiai. Singkong dan kopi, makna yang sederhana. Tadi Kiai sudah memberikan arti yang sangat mendalam. Kami generasi muda tentunya makna itu harus kita lihat ke depan, bahwa sekaya apapun kita, setinggi apapun kita, tetap akan kembali kepada zat yang paling mulia, yaitu Allah Rabbul Alamin. Kiai, hari ini semangat terus. Kira-kira tak sarapan dan minumnya ini apa treatment khusus sehingga sampai seusia ini masih sangat-sangat kuat, sangat-sangat sehat? Monggo Kiai disampaikan. Karena semangat itu anugerah dari Allah yang harus kita hargai. Sebenarnya setiap manusia itu kan diberi potensi oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk berguna bagi anak, istri, tetangga, nusa, bangsa, dan tanah air. Iya, iya. Begitu, Kiai. Kemudian ini, Kiai, sampai tadi perjalanan subuh dari Sumeneb. Dan saya menyaksikan, melihat sendiri, kawan-kawan di studio juga menyaksikan masih fit, Kiai. Ini hal-hal rutin yang selalu dilakukan Kiai. Ada treatment, ada senam atau olahraga atau apa begitu Kiai di rumah? Senam saya
Iya, Kiai. adalah tersenyum. Sebab siapa yang tersenyum di pagi hari akan mampu tersenyum sepanjang hari. Mantap, Kiai. Dan setiap saya bertemu dengan teman-teman, apalagi teman baru di studio ini, Iya. saya seperti mereguk kesejukan dari senyumnya teman-teman. Jadi senyumnya orang-orang yang saya jumpai, Nggih, Kiai. itu nutrisi bagi kalbu saya. Alhamdulillah. Karena luar saya biasa. itu punya filosofi justru bukan mensano in corpore sana. Mensana in corpore tapi sano, ya. ya ini mensana in corpore sano kan. Iya. Tapi ini justru mensano in corpore sana. Oh, gitu, Dari terbalik. jiwa Dari yang jiwa. sehat, Iya. dari senyum yang ikhlas akan lahir. Bukan dari badan yang sehat. Bukan dari badan, tetapi dari jiwa yang sehat. Ya, karena di jalan Ya, banyak orang sehat, tetapi jiwanya juga sehat. Karena begini. Saya kan lewat utara tadi Iya. karena khawatir di selatan Banjir. di Belega Itu itu macet karena ada jalan diperbaiki. Jadi saya ngalah lah lewat utara. Dan subuh-subuh ada ibu-ibu tua, anak-anak muda SD yang baru turun dari masjid. Wah, Iya. saya mendapatkan semangat dari nenek tua dan anak-anak muda, apalagi pemuda-pemuda, dapat semangat dari mereka. Jadi melihat beliau bersemangat, semangat beliau semua, semangat anak-anak, semangat pemuda itu hinggap menjadi nutrisi pada kalbu saya, sehingga saya harus bersemangat, saya harus tersenyum menghadapi hidup ini, saya harus tersenyum untuk menghadapi masa depan sambil berdoa kepada Allah, karena pesimis itu tidak ada gunanya. pesimis, tidak ada gunanya. Ya. Berarti dalam perjalanan tadi tentunya puisi singkong dan kopi terinspirasi dari ibu-ibu yang keluar dari masjid tadi. Iya, Ya. itu karena kita butuh kecerdasan membaca hidup ini. Oh. Jangan sampai kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita jangan sampai tidak disyukuri. Oke. Jadi begitu saya melihat fajar menyingsing di ufuk timur Fajar menyingsing di ufuk timur ini. dan seolah-olah jangan hanya menyingsing di ufuk timur, kita memerlukan fajar yang menyingsing dari Diri kalbu kita. nurani kita sendiri, sehingga hidup itu bisa kita laksanakan dengan baik, dengan penuh optimisme. Ya. Atau mungkin olahraga apa kalau pagi atau bagaimana, Ki? Saya sudah tak sempat olahraga karena pergi kemana-mana saya harus pakai tongkat. Oh, Jadi gitu, olahraga saya, sholat subuh itu kalau dihayati dengan baik itu juga akan menjadi sumber energi bagi Ya, kita. karena dengan sujud, ruku Ya. itu kan begitu. Terutama pada saat sujudnya itu aliran darah itu akan Nah, yang terus. tidak kalah penting ketika sholat itu adalah khusyuknya, bahwa kita sedang menghadap Tuhan, bertemu Tuhan, mengharap anugerah dari Tuhan, entah apa namanya, kemudian kita nikmati hidup ini. Betul. Kiai, kalau persoalan kesehatan tadi Kiai menyampaikan nutrisinya adalah religi. Nah, sekarang untuk makanan ini Kiai masih bisa kira-kira kalau sate gitu yang ada di mana sebelum masuk Sumenep itu Kiai? Blutoh. Blutoh, iya. Masih seperti itu sate yang fenomenal tuh Kiai. Ya, saya makan itu semua seperlunya saja. Alhamdulillah. Kan kita hidup kan memang untuk makan. Hidup bukan untuk makan, Iya. tapi makan untuk hidup. Supaya saya masih tetap hidup, yang memerlukan Iya. minum kopi, kemudian makan singkong, minum kopi lagi. Iya, termasuk kalau ke Sumenep, balik ke Sumenep lewat Bluetooth menikmati satenya kan begitu Kiai. Ya, itu. Tapi seperlunya, Seperlunya. saya tidak sampai 10 tusuk ya. Iya. Dengan 3 tusuk itu sudah cukup. Yang penting nikmatnya kan begitu. Kiai, sejak kapan ini sudah panjenengan mengenal puisi, mengenal seni, mengenal budaya? Apakah itu pemberian daripada kakek atau orang tua begitu, sehingga
puisi-puisi yang dibawakan oleh Kiai selalu menginspirasi kami, anak-anak muda ini. Ya, saya sebenarnya berkenalan dengan puisi itu ketika mondok, ketika umur 16, 18 ya. Iya. Di pesantren Lambi Capsi ya, dan itu aliran dari Karanganyar. Kamal itu. Jadi gurunya guru kami itu di Karanganyar dan termasuk juga di Kedung Meduro di sepanjang itu ya. Jadi sebenarnya hidup itu kan puisi. Hidup itu ada puisi. Al-Quran itu maha puisi. Tidak boleh disebut puisi. Kalau maha puisi barangkali boleh gitu. Sebab coba lihat. Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ada ik. Kalau diterjemahkan secara sastrawi, Quran itu maha sastra. Coba. Was-sama'i wat tariq, demi langit dan kejora malam. Kejora malam. Tahukah kau apakah kejora malam? Ialah bintang yang menembus kelam. Jika setiap yang bernyawa merasa ada penjaganya, baiklah manusia itu berpikir dari apa ia diciptakannya. Manusia diciptakan dari air lata yang mengalir antara sela iga dan tulang dada. Luar biasa. Luar biasa. Belum lagi Ar-Rahman. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang hendak kamu dustakan? Dan itu diulang-ulang oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan, tidak menjadi pendusta terhadap nikmat Allah. Pendusta terhadap nikmat Allah adalah orang yang mendapat nikmat dari Allah dan dia tidak mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Ya. Akhirnya dia mendapat nikmat tidak merasa nikmat. Ya. Berbeda dengan kaum sufi. Orang-orang yang spiritualitasnya mendalam, kalau dia mendapat nikmat yang sedikit, seteguk kopi, sekerat singkong pun, tapi disyukuri bahwa ini anugerah Allah untuk saya pagi ini, dan itu dinikmati. Maka orang itu bukan hanya senang, tapi bahagia bersama nikmatnya Allah. Alhamdulillah. Pemirsa, singkong dan kopi, dahsyatnya pertemuan hari ini, istimewanya pertemuan hari ini, dan ini adalah saksi sejarah. Ketika puisi itu dibacakan dan untuk dimasukkan ke kolbu dan religinya itu masuk, maka keindahan yang disampaikan Allah. Demikian juga ketika Quran itu dibacakan untuk menyembuhkan badan ini yang miliknya Allah, juga akan begitu beda. Monggo Ki, ditambahkan. Begini. Sastra itu sebenarnya kan bahasa. Modalnya bahasa. Tapi tidak setiap kata-kata, tidak setiap bahasa menjadi sastra. Jadi sastra itu atau puisi itu pilihan kata-kata yang indah dan mengilhami hidup, sehingga hidup itu benar-benar menjadi hidup yang berguna. Umur menjadi umur yang berguna, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk tetangga, untuk orang lain, untuk seluruh bangsa dan tanah air, dan kalau perlu untuk seluruh dunia, mendapatkan kenikmatan dari tingkah laku kita, dari bahasa kita. Dan bahasa pilihan itu menjadi penting karena sang penulis sastra itu adalah penghayat sejati. Ya. Ada puisi yang dikarang oleh seorang penyair Libanon namanya Elia Abu Madi. Betul. Dia mengatakan, "Allazi nafsuhu biwairi jamalin la yara fil wujudi syai'an jamila." Barang siapa di dalam dirinya, dalam hatinya tidak punya
rasa keindahan, dia tidak akan bisa melihat wujud alam semesta ciptaan Tuhan itu sebagai sesuatu yang indah. Jadi supaya kita bisa melihat alam ini menjadi sesuatu yang indah, dibutuhkan mata hati yang indah. Sejenis makrifat kecil tapi di bidang keindahan ya. Nah, jadi makrifat kecil tapi di bidang keindahan. Jadi yang melihat burung terbang, kita doakan semoga burung itu segera ketemu dengan kekasihnya. Kemudian melihat awan berarak ya. Awan berarak Ya, begitu. kita doakan semoga awan yang berarak itu menaungi para petani yang sedang menanam padi di sawah. Nikmat begitu. Kemudian ketemu dengan bakul bakso, kita doakan semoga bakul bakso itu dagangannya laris agar hari itu dia bisa memberikan nafkah untuk anak dan istri. Maka hidup menjadi indah dan otomatis penghayat itu akan menjadi bahagia karena semua yang dilihat itu dilihat dengan kerendahan hati. Bahkan melihat seorang pencopet misalnya, kemudian dipukulin orang banyak, kita berdoa. Yang pertama, semoga copet itu setelah keluar dari tahanan menjadi orang yang baik, sadar dan berbuat baik. Dan sekaligus berdoa semoga anak-anak kita, putra-putra dari teman-teman kita, sahabat kita, dan seluruh bangsa ini, anak-anaknya tidak menjadi pencopet. Kan sudah bagus dengan jiwa yang lemah lembut seperti itu. Dan itu inspirasinya banyak kita dapatkan dari sastra, dalam hal ini juga puisi. Kiai, tadi Kiai menjelaskan bahwa mengenal tentang puisi itu di pondok. Kira-kira tahun berapa itu, Kiai? Itu kira-kira akhir tahun 57 ya, atau awal tahun 58 sampai akhir tahun 60-an atau awal tahun 61. Saya mondok itu tidak lama ya, tidak sampai 2 tahun. Apakah di pondok itu diajarin juga tentang di pesantren itu tempatnya orang mengolah kata, terutama di Madura ya. Kan ada syair Madura. Ni serabetan bila pon mate, comai pungkos labun sepote, kalamun tae sapora guste, tak burung ancor tolang sepote. Masya Allah. Kasihan tubuh apabila mati cuma berpakaian kafan yang putih. Kalau tidak ada ampunan dari Allah yang gusti, pastilah hancur tulang yang putih. Dan ada yang sampai dinyanyikan oleh grupnya Canun syair Madura itu. Oh gitu, Kiai? Iya. Apa itu, Kiai? Yang begini itu dari Salawat Badar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Bilanya ampon de panika kasta setade pada manabi Allah tak nyepora tanto kaula masuk neraka. Dalam lagu itu nyanyikan juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Oke. Apabila nyawa ditenggorokan, itulah sesal tak terperikan.
Kalau tidak ada ampunan, pasti neraka tempat hukuman. Masya Allah. Mohon maaf, walaupun saya sahabatnya Iwan Fals, suara saya fals. Tapi itulah yang dibawa oleh Cak Nun kemana-mana, yang namanya Sholawat Madura itu. Sholawat Ya, Madura. dan lagunya saya yang mengubah. Oke. Artinya pada saat di pondok itu, ini yang unik, Kiai. Justru di pondok tadi Kiai menyatakan tempat kita menulis, tempat kita mengkaitkan kata-kata indah yang diucapkan oleh lidah kita, mulut kita, menjadi sebuah puisi yang sangat bermakna. Ya, dan lagi Ya. pengalaman di pondok yang masa lalu itu, masa lalu itu tahun Sambil kopi sama tahun singkongnya. 60-an, tahun 60-an itu. Ya. Apa yang kita lakukan di pondok itu puitis. Misalnya menanak sendiri. Saya waktu itu umur 16 tahun menanak sendiri nasi gitu. Dan diberi contoh oleh para senior ketika menanak nasi sambil baca sholawat kepada Rasulullah. Kemudian teringat ya bahwa menanak nasi itu tidak mudah. Baru enak setelah kita punya pengalaman 3 bulan atau 5 bulan menanak. Tapi kemudian selama itu, Ki. ya, kemudian dari situ muncul apresiasi. Ibu kita yang setiap hari menanak nasi untuk kita. Jadi dari situlah muncul rasa berhutang budi kepada ibunda. Ya. Jadi kalau ada hutang yang tak mampu kita bayar, adalah hutang kita kepada ibunda. Ya, ngomong-ngomong tentang ibu nih, Kiai. Saya ketika SD belajar untuk puisi itu karena nggak mampu-mampu. Hanya saya tulis cuma 1 bait aja. Ibuku, akulah buah hatimu. Cuma itu aja, Ya, Kiai. itu sudah bagus, tapi asalkan diucapkan dengan jujur bagus. Yang kita butuhkan dalam hidup itu apa? Dalam pergaulan kan kejujuran. Gitu. Dan itu sangat berharga sebab kata orang Madura, sabu kecet akopian, somorra bede edeje. Bisa dilakukan itu. Sabu kecet akopian, somorra bede edeje. Tao lecek sakalean, saomora tak percaya. Pernah bohong 1 kali, seumur hidup tidak ada orang yang percaya. Itulah pentingnya kejujuran. Itu pun juga diajarkan di pondok pesantren, Kiai. Di pondok pesantren, teman-teman, kita karena di pondok pesantren itu rata-rata murid-murid kecil macam saya yang baru tamat SD itu Ibtidaiyah waktu itu, Kiai, ya. Tidak ada ibtidaiyah di pesantren kami itu, tidak ada sekolah ya. Sekolah di kampung saya setelah saya keluar dari pondok baru ada kiai muda mendirikan pesantren dan saya salah seorang guru pertama di situ mengajar kelas 1 dan kelas 2. Jadi di pesantren itu nikmatnya begitu. Segala sesuatu kita bikin sendiri. Ingin makan, nanak sendiri. Kemudian ingin ikan. Kemudian itu membakar sendiri. Kan ada ikan teri yang kecil-kecil yang kering. Ada cukok kopek kata orang Madura itu. Kopek, Kemudian kita tidak dimasak dengan minyak waktu itu karena kesusu langsung dibakar itu. Tapi yang luar biasa karena berikan lapar menjadi lahap juga makan, menjadi nikmat makan. Begitu, Kiai. Oke, Kiai, kembali. Kini kita akan mencoba untuk mendalami bagaimana masa yang lalu sehingga melahirkan dan muncul sebuah maestro, seorang maestro yang luar biasa. Dan sebutan celurit emas itu pantas untuk panjenengan, Kiai. Jadi setelah dari Bangkalan itu, pondok itu, kemudian untuk memperdalam daripada puisi dan seni ini bagaimana, Kiai, waktu dulu? Ya, kalau saya sendiri karena tidak punya guru khusus. Ya. Oh, tidak. Nggih. Jadi dalam puisi itu
yang ngawur-ngawur saja lah. Kalau kemudian jadi baik, mungkin itu diatur dari langit itu yang mungkin ya. Begitu, Iya. Adakah kesan yang sangat mendalam, Kiai? Ketika masa kecil itu dengan puisi-puisi itu, Kiai, yang masih sangat membekas di hati panjenengan. Ada tentu saja, yaitu kegagalan tidak bisa melanjutkan sekolah ke kota karena bapak saya Bintara Imran itu kan putra seorang kiai. Iya. Itu cuma karena di luar pesantren beliau itu berdagang. Nah, kemudian beliau itu pas saya tamat SD beliau itu bangkrut. Nah, sehingga beliau itu lari dari hutang ke Jawa. Dan saya sangat prihatin banget, tidak bisa mondok, tidak bisa. Baru bisa mondok setelah setahun kemudian saya dibiayai oleh kakek saya. Disinilah sebenarnya kata-kata untuk menangkis kesedihan itu muncul dalam hati bahwa bahwa kesedihan ini ya tidak boleh berlarut-larut ya. Tapi kalau kesedihan itu dinikmati memang nikmat ya, bahwa ini anugerah dari Allah buat kita agar kita dengan kesedihan itu makin dewasa. Kiai, setelah masa kecil itu kemudian masa remaja. Nah, ketika masa remaja ini, Kiai, aktivitas puisi, membaca puisi, menulis puisi, itu bagaimana, Kiai, waktu dulu? Jadi aktivitas saya sekeluar dari pondok itu ya mengajar. Mengajar ya. Jadi yang paling menyakitkan waktu itu ya, karena di desa itu kan tidak boleh pacaran. apalagi seperti saya disebut Bintara itu kalau di Jawa itu disebut Gus itu ya. Madura Lora. Ya. Lora itu yang ke Sumeneb ke barat, kota Sumeneb. Yang ke timur sama dengan di Bangkalan, Bintara. Ya. Kami kan aliran Karanganyar Kamal itu. Jadi disebut Bintara. Ya. Itu jadi kalau melihat perempuan cantik tentu saja sebagai anak muda ya adalah getaran itu. Nah, itu digambarkan dengan puisi gak, Ki? Masih ingat gak? Wah, justru itu yang tidak jadi puisi gitu. Atau ketika dengan ibu Bunyai ini adakah puisi khusus yang masih melekat itu, Ki? Oh ya, setelah mau kawin. Apa itu, Ki? Apa itu, Ki? Kami pengen tahu nih gimana nih. Misalnya ada kata-kata engkau gadis surau. Engkau gadis surau. Dan aku santri perantau. Engkau adalah kasur busa yang lembut lunak, tempat jiwaku tertidur nyenyak. Engkau tanah yang paling baik buatku bajak, tempatku menanam benih-benih anak. Waduh, luar biasa. Itu yang selalu teringat sampai sekarang, Kiai, gitu ya? Ya, saya hampir ingat hampir semua puisi saya. Masa mau lupa sama puisi sendiri? Artinya gitu. Begini, Bu Kiai, saat bersama mau ketemu ibu itu kan, itulah puisinya tadi ya? Ya, saya begitu pulang dari pesantren ke rumah, ya. Biasanya saya sholat subuh di rumah. Pesantren itu begadang dengan kiai-kiai muda itu sampai jam 2, kemudian pulang sholat subuh di rumah, kemudian melihat bulan mau tenggelam di ufuk barat dan ada sebatang ilalang ya. Sebatang ilalang. Kemudian tenggelamlah si bulan itu sambil tertusuk ilalang, maka jadilah puisi Bulan Tertusuk Ilalang yang sangat fenomenal itu ya, yang kemudian difilmkan oleh Gari Nugroho. Oh gitu, ya, itu ceritanya, Kiai. Ceritanya cukup sederhana sekali sebenarnya. Artinya bahwa melihat sesuatu objek yang Allah berikan tidak terlepas dari tangkapan kita. Itulah betulnya ucapan Gusti Rasulullah yang bersabda, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan Allah sangat menyenangi keindahan. Jadi sebenarnya
ketika kita mempunyai mata hati keindahan, hampir semua masalah akan menjadi indah yang kita lihat. Asalkan kita melihat dengan kacamata tauhid yang menomorsatukan Allah. Bahwa semua kejadian di dunia ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada puisi yang sempat difilmkan dengan sutradaranya Garin Nugroho. Ya. Luar biasa. Dan itu juga puisi saya. Sebelum itu Garin kan membuat film namanya Cinta Dalam Sepotong Roti. Betul. Itu ada puisi saya di Nah, situ. boleh Kiai kami mendengar. Yang dimainkan pemainnya waktu itu Aji Mas Said. Aji Mas Said. Ya. Almarhum Aji Mas Said, Masya Allah. Ada yang masih ingat Kiai puisi itu Kiai? Mau dibacakan untuk kami Kiai? Wah, ingat ya. Bagaimana puisi Kiai? saya? Judulnya yang masuk di situ antara lain Lemper. Kok beda dengan anunya tadi Cinta Sepotong Roti tadi? Ya di situ karena puisi saya tidak ada roti, akhirnya Garin ngambil lemper, kan sama-sama makanan gitu ya. Gimana Kiai? Gimana Ya, Kiai? yang jelas lemper atau roti kan sama-sama rezeki dari Allah. Gitu. Yang penting kenyang. Ya, bukan yang penting kenyang, yang penting disyukuri. Tapi iyalah, ya Rabbikuma tukadziban. Ya. Monggo Kiai, puisi lemper tadi yang sampai membawa Aji Mas Said menjadi sebuah orang yang juga terkenal di dunia film Kiai. Lemper. Sebut saja lemper namanya. Sekepal pulut-pulut jiwa. Tidak telanjang, tidak bermimpi. Makanlah, hati ibumu tak terduga. Selesai. Oh begitu. Jadi pada setiap makanan yang kita makan selalu ada asosiasi dengan kasih sayang ibu kita. Sebentar Kiai, saya ingin menarik ini. Seorang Garin, seorang sutradara muda, sampai harus mengambil puisi itu. Apa yang ada di dalam pikirannya sutradara seorang Garin dan disambungkan dengan film itu? Ya, Garin ini seorang penghayat. Jadi kita jangan bertanya tentang umur ya. Anak-anak kecil pun banyak yang mudah tertumpah air matanya melihat keindahan, melihat kesedihan, melihat apa saja. Tergantung kepekaan jiwa seseorang. Bahkan ada orang tambah tua malah tambah galak. Itu kan berarti penghayatannya. Ya. Artinya begini, sampai dibawa ke film Ya, sebuah puisi itu. Lalu alur cerita film itu begitu melekat dengan puisi itu kah Kiai? ya bisa mungkin ya. Kita kan kadang-kadang tergoda, terinspirasi oleh keindahan yang sebenarnya sepele. Tapi sesuatu yang sepele itu ketika kita hayati dengan benar, dia menjadi sebuah yang sangat berharga, menjadi sesuatu yang sangat mahal. Nah, senyum pertama yang dianugerahkan oleh orang-orang yang kemudian kita cintai itu kan hanya sama dengan senyumnya orang lain, sama dengan senyumnya jutaan orang di dunia. Kenapa kita memilih dia? Senyum Kiai, itu ya. Jadi sebenarnya ada sentuhan itu pada peristiwa kecil itu. Hari ini saya dilatih untuk panjenengan untuk kepekaan. Ada dua sebenarnya. Ibu tadi yang kita sampaikan, kemudian panjenengan istri. Saya jadi terharu. Kalau boleh, kata-kata hati yang belum tidak sampai menjadi puisi adalah renungan jiwa terhadap dua wanita kuat Ya. yang Allah amanahkan kepada kita. Cintai itu, miliki itu, dan bawa ke hadapan Allah, kan begitu. Coba ini saja renungkan. Betul. Betapa pahlawannya seorang istri. Kalau ibu sudah maha pahlawan lah ya. Itulah. Sehingga kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Namamu ibu. Yang akan kusebut istri. Cobalah. Dia kan kata orang Jawa dudu sanak dudu kadang. Duduk sana. Bukan famili, bukan siapa-siapa dia. Kok mau ikut kita? Ya, kok mau ikut kita? Kemudian
Dia yang menanak nasi untuk kita, menyiapkan makanan untuk kita setiap hari, mau membersihkan kamar kita, kadang-kadang juga membantu kita nyemir sepatu kita, meletakkan sandal kita, bahkan ya mencuci pakaian kita, merawat anak-anak kita, kemudian mau kita bunting, itu kan luar biasa. Luar biasa. Luar biasa, kok mau gitu. Iya. Sahabat Singkong dan Kopi, pagi ini luar biasa. Ada makna pikiran, makna hati yang selalu ada dalam pikiran kita. Dan hari ini dibongkar semuanya sama beliau, si celurit emas, Kiai Haji Zawawi Imron. Kiai, kalau puisi-puisi itu membuat kita cinta, adakah puisi-puisi yang emosi kita tergerak untuk kita bersatu atau kata-kata bersetubuh dengan alam? Ya, bukan hanya bersetubuh dengan alam, bersatu seluruh bangsa. Ya. Misalnya, Indonesia, tanah sajadah. Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras, buah-buahan, dan singkong Indonesia. Kopi Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. luar biasa. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mengisinya dengan dosa dan maksiat. Jangan mengisinya dengan cipratan darah. Jangan mengisinya dengan kebencian, permusuhan, dan adu domba. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, benih-benih ketakwaan, persaudaraan, kemakmuran, keamanan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Kiai, seiring berjalannya waktu dan zaman, hari ini kita juga melihat, menyaksikan, merasakan bencana di mana-mana. Ada suatu puisi yang di awal mengatakan, alam yang indah menegur dengan bencana. Monggo Kiai diteruskan bagaimana itu, Kiai? Ya, jadi tanah air yang indah itu kalau ingin tetap subur, makmur, dan indah, harus diurus oleh hati yang indah dan budi pekerti yang indah. Kalau tanah airnya saja makmur, subur, dan indah, diurus oleh hati yang tidak indah, oleh budi pekerti yang tidak indah, oleh budi pekerti yang tidak Pancasilais, nah, bisa dirusak tanah air. Betul, betul, Kiai. Ya, kadang-kadang yang merusak justru sebagian kan. Ya. Ya, orang yang setiap hari merasa mengaku dirinya itu paling benar dan merasa abdi negara. Bahkan ada yang mengkorupsi tanah air ini. Ada yang pernah dulu kalau 17 Agustus itu membaca teks Pancasila di upacara itu. Tapi doakanlah semoga semua, karena mereka adalah saudara kita sendiri, mereka khilaf, kita doakan. Semoga mereka menjadi orang yang sadar, bertobat, dan diampuni oleh Allah. Ya, Kiai, kita kembali ke mengenang sejarah. Kira-kira ada nggak tempat yang paling indah bagi, tempat yang terbaik, yang melahirkan puisi-puisi terbaik buat Kiai? Ya, semua tempat itu indah. Kadang-kadang saya
menulis puisi itu di atas bis. Saya pernah sambil jalan iya, itu, Kiai? iya. Saya pernah menulis 17 buku puisi yang isinya pelajaran agama untuk anak-anak SD kelas 1 dan kelas 2. Itu dalam waktu 2 hari dapat 17. Itu perjalanan kemana, Kiai? Perjalanan dari Sumeneb, Surabaya, kemudian ke Jogja. Di Jogja bisa selesai dan terbit sebagai buku. Itu di atas bis ya? Satu saat di atas bis. Satu saat kalau perlu Singkong dan Kopi menerbitkan kembali, sebab buku ini sudah hampir 20 tahun tidak terbit. Masya Allah, baik sekali ya. Kebetulan kawan-kawan Jatim News ini juga bergerak di media dan saya yakin mereka akan menyambut itu. Bagaimanapun juga sejarah itu harus tercatat, kan begitu, Kiai. Adakah suatu momen yang terindah, Kiai? Bukan di Indonesia nih, ketika Kiai membacakan puisi itu di depan publik gitu. Di mana itu, Kiai? Tahun berapa? Ya, saya baca puisi di Amsterdam. Di Belanda nih, Kiai? Di Belanda. Tahun berapa itu, Kiai? Itu tahun 2001. 2001. Dalam rangka apa itu, Kiai? Festival Puisi Winternachten. Festival Internasional Festival Winternachten. Waduh, bahasa Belandanya Kiai rupanya masih Hollandspreken-nya masih. Tidak, tadi puisi saya diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Bahkan puisi Celurit Emas itu seluruhnya satu buku sudah terbit di Belanda dengan judul Gouden Sikkel, Celurit Emas. Masih ingat gak, Kiai? Atau boleh gak kami mendengarkan kembali keindahan Belanda waktu itu kan? Kalau yang bisa saya ingin membayangkan bahwa keindahan Belanda itu terbit sebagai buku. Dengan judul Refrein di Sudut Dam. Jadi artinya boten, saya menginspirasi begini. Saya ingin terbawa dari alam khayalan saya ketika jadi begini, di Belanda itu saya menemukan kata-kata yang insya Allah cocok untuk saya, dan itu sampai dikutip dalam buku Sholat yang Khusyuk dari Profesor Dr. Ali Aziz. Ya, puisi saya tentang sujud. Yang itu bunyinya waktu di Belanda itu, Kiai? Waktu di Belanda itu menulisnya, dan termasuk kumpulan Refrein di Sudut Dam itu. Itu bersujud itu mudah. Yang sulit meletakkan dahi ke tanah yang selalu diinjak kaki. Itu saja. Jadi bersujud itu gampang, tapi yang sulit meratakan dahi ke tanah. Jadi bagaimana kita membuang kesombongan, keakuan dan sebagainya. Jadi justru itu saya dapatkan di Belanda, dan nikmat sekali di Belanda itu karena kami jalan-jalan di siang hari. Jadi tiba waktu sholat Zuhur dengan asar saya takhir. Saya masih pakai sepatu laras yang sampai lutut itu. Saya sempat sholat di tempat wisata sambil duduk karena saya di atas salju. Waktu itu bulan Januari, saljunya sangat tebal sekali. Tahun 2001. Jadi itu menurut saya pengalaman yang indah, karena walaupun dalam keadaan sulit, darurat, bagaimanapun, saya masih bisa bertemu dengan Allah di negeri orang. Masya Allah, luar biasa. Kemudian, Kiai, kita juga punya seorang maestro juga, Rendra. Adakah kenangan yang terbaik, yang manis bersama beliau? Iya. Beliau pernah bertanya kepada saya, adakah ucapan tokoh-tokoh Islam masa lalu yang membuat kita harus mencintai orang miskin, orang-orang yang terkapar, orang-orang yang berada di bawah garis kehidupan? Saya bilang ada. Apa itu?
Itu ucapannya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Gimana itu? Saya katakan Sayyidina Ali pernah bersabda, "Fama ja'a faqirun illa bitukhmati ghaniyin." Tidak lapar orang miskin kecuali karena rakusnya orang-orang kaya. Luar biasa. Jadi kalau ini kita eksplorasi Betul. maknanya, jadi sebenarnya rezeki dari Allah itu cukup. Tapi kenapa ada orang miskin? Karena ada orang yang suka mengambil banyak gitu kira-kira, kemudian zakat tidak jalan, sedekah juga tidak. Iya. Jadi saya kira sudah berapa menit ini bisa diakhiri, nanti kita ketemu di tempat ya, baik, pada waktu yang lain. Ya. Tetap masih dengan Singkong dan kopi. Ya. Terima kasih Kiai. Ya. Inspirasi yang luar biasa, motivasi Saya yang luar berterima biasa. kasih masih ada orang yang mendengarkan saya melalui Singkong Podcast dan ini. Kopi. Iya. Ya. Para pemirsa dan para pemerhati Singkong dan Kopi, hari ini kita bersama si Celurit Mas, maestro kita, dan kita tutup hari ini pertemuan ini, dan insya Allah beliau akan bersedia untuk bersama kami, kita hadir kembali dan bersama-sama akan menguak dan akan memberikan sebuah inspirasi ke depan agar hidup makin berarti. Terima kasih Kiai, terima kasih para pemerhati semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong dan Kopi. Begini Kiai.